Oke nih, Mas Fahmi, salah Iya. satu yang jadi highlight hari ini adalah pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mundur nih Mundur, Mbak. jadi tanggal 5. Ini info ordalnya apa? Ya kan sebelumnya kan juga banyak banyak spekulasi, Mbak. Ada pertemuan Prabowo dengan Megawati nih katanya kan. Nah, katanya gosip-gosip. Apa tuh? Ya itu Ya kan. itu jelang ya. Ya jelang. Katanya gosip-gosip itu juga ada ngebahas tentang status tersangkanya Hasto, tapi udah dibantah sih sama PDIP, tidak ada kok. Nanti dalam pertemuan itu Prabowo sama Mega nyebut tentang ngebahas statusnya Hasto. Menarik kan di situ kan. Kita juga hubungin pengacaranya Hasto, tapi sampai sekarang belum diangkat-angkat ya, Mbak ya. Tapi sampai sekarang masih ada yang menyebut kalau penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka itu politis. Berbau politis ya. Ya. Kalau dari Mas Fahmi sendiri gimana? Ya kan sebelumnya kan Hasto juga beberapa kali menyerang Jokowi kan, Mbak. Salah satunya bahkan PDI memecat Jokowi dan keluarganya kan di PDIP, karena itu ya Balas dendam. balas dendam kata PDI kan, itu kan, tapi dibantah sama Jokowi kan, tidak ada hubungannya dengan saya kan, karena dia juga udah lengser dari presiden kan. Iya. Terus nih katanya juga berlebihan penetapan tersangka, dan selalu yang digaungkan adalah Hasto Kristianto ini bukan pejabat publik. Betul. Kenapa kok sampai segitunya? KPK kan kalau mau menetapkan seorang menjadi tersangka itu kan harus mempunyai 2 alat bukti. Nah, walaupun Hasto bukan pejabat publik, tapi dia kan udah menyuap. Dugaan menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Yang untuk adalah penyelenggara negara. penyelenggara negara. Tapi Wahyunya sendiri sudah bebas kemana-mana? Sudah. Karena itu kasusnya sudah lama kan. Wahyu dan anggota Bawaslu-nya sudah bebas juga. Sudah bebas. Nah, itu kan yang menarik kan. Nah, tinggal Harun Masikunya aja nih, Mbak, yang belum ketangkap sampai sekarang kan. Iya. Gimana KPK untuk mengejar sejauh mana kan kita belum ketahuan sampai sejauh mana nih. Nah, ada yang mengatakan KPK ini harusnya steril dari tekanan manapun. Kalau menurut Mas Fahmi seperti apa? Saya yakin sih KPK netral, Mbak. Netral, tidak ada tekanan. KPK kan juga menjalankan tugasnya juga sesuai dengan alat bukti yang ditemukan kan. Ya nggak mungkin KPK menetapkan seorang tersangka jika tidak ada alat buktinya kan. Karena nanti akan bisa kalah di pra-peradilan kan. Itu sih. Nanti akan terbuka di pra-peradilan seperti apa kan? Apakah senjata Hasto nih untuk melawan KPK ini seperti apa nih kan? Bentuknya kan nanti akan diungkapkan sama Hasto di sidang pra-peradilan nantinya. Ketika itu di program saya di interupsi 2 atau 3 pekan lalu, saya lupa, Guntur Romli pernah mengatakan bahwa Hasto Kristianto ini pegang rahasia Jokowi dan keluarganya. Pokoknya tidak menyebut secara spesifik rahasia-rahasia yang akan bikin gempar perpolitikan Indonesia dan akan mengubah prioritas penyelidikan KPK. Kalau menurut Anda, menurut Mas Fahmi, itu memang ada rencana membuka apalah itu atau sekedar pengalihan isu aja? Itu mungkin saya yakin, karena PDI itu kan partai penguasa ya, Mbak ya. Mungkin dia punya mantan partai penguasa. Mungkin dia punya kartu asah untuk pemerintah sebelumnya seperti apa. Bahkan kan katanya kan udah diserahkan ke KONI ya, dibawa ke Rusia kan katanya. Itu kan kita juga nggak tahu kan seperti apa bentuknya kan. Itu akan dibongkar atau hanya? Ya seharusnya dibongkar, jangan asal ngomong-ngomong aja kan. Ya, harusnya dia harus bisa membuktikan omongannya itu. Apakah yang akan dibongkar atau enggak? Nah itu kita masih menunggu PDIP seperti apa nantinya kan, Hasto kan. Akan ada deal-dealan lagi atau? Pokoknya kita lihat setelah pertemuan antara Megawati dan Prabowo aja sih, Mbak, ke depannya, Mbak. Kayak apa sih itu peta politiknya nanti berubah? Apakah PDI gabung ke pemerintahan atau seperti apa kan? Kita kan nggak tahu kan. Seperti itu sih. Nah, setelah sidang ini ditunda, KPK mengatakan bahwa mereka belum siap hingga akhirnya ditunda tanggal 5. Ketidaksiapan KPK ini menurut Anda apa? Apakah memang seperti yang dibilang ini KPK sebenarnya belum siap nih dengan alat buktinya, atau KPK-nya takut dan lain sebagainya? Kalau menurut Anda apa? Iya, kalau menurut saya sih seharusnya KPK harus sudah siap dong, karena kan sudah sejauh hari udah dibilang-bilangkan bahwa akan ada sidang pra-peradilan kan gelar hari ini kan, dan dia harus mempunyai alat bukti yang dibawa tapi kan kita balik lagi nih, tiba-tiba KPK melalui biro hukumnya menyurati pengadilan bahwa minta ditunda selama 3 minggu kan,
kelamaan Ya, juga kan. kelamaan. Nah, dan ini jadi pertanyaan bahwa orang-orang PDIP kan kok bisa nih KPK Jangan nggak siap nih. kan harusnya kan lucu aja kan itu kan. Nah, katanya penundaan sidang tertanggal 16 Januari. Menyamai surat secara resmi meminta sidang pembacaan gugatan permohonan pra-peradilan ditunda. KPK meminta agar sidang ditunda selama 3 minggu lamanya. Hanya saja hakim tidak mengabulkan. Nah, lucu kan kalau misalnya benar dikabulkan selama 3 minggu kan, ini 3 minggu ini buat apa nih kan? Spare waktunya kan terlalu panjang kan, Mbak? Iya. Kalau menurut Mas Fahmi mungkin ada bukti yang belum sempurnakah atau bagaimana? Kalau bukti pasti udah sempurna, Mbak, karena kan udah tersangka kan, udah ditunjukkan barang buktinya kan. KPK juga udah memeriksa mantan Menteri Hukum dan HAM kan, Yasona Lauli kan, yang saat itu kan menjabat kan, yang juga kader PDIP juga. Menurut Mas Fahmi akankah ada tersangka lain? Bisa jadi kemungkinan, Mbak. Siapa? Ya, kita nggak tahu. kita nggak tahu, Mbak. Spila tuh kata ya, kata mungkin penonton sepil. Ya mungkin bisa jadi, Pak, yang dicegah? Ya, itu mantan Menteri Hukum dan HAM itu kan, Yasona kan udah dicegah kan sebelumnya sama KPK kan. Tapi kita nggak tahu kan apakah itu jadi tersangka atau enggak kan. Masih kita tunggu perkembangannya kan, Mbak. Dan misalnya jadi tersangka apakah perannya seperti apa gitu kan saat itu kan. Bu Mega kan ke KPK nggak? Ya katanya kan setelah misalnya aku jadi nggak? Coba. Saya sih enggak sih, Mbak. Saya coba nih sebagai wartawan kawakan ya kan. Pasti kan wartawan itu punya semi cenayang CL. Tapi kalau menurut saya sih enggak sih, Mbak, karena enggak mungkin, Mbak, mantan presiden bisa tiba-tiba, itu kan terlalu emosional banget kan kalau misalnya Bu Mega tokoh bangsa kan ke KPK gara-garanya 8 orang tersangka aja kan. Itu sih. Nggak akan jadi saya yakin nggak akan. Paling hanya pidato gitu ya. Oke, ini ada berita apa lagi nih soal dikawal 12 pengacara Hasto Kristianto jalani sidang perdana tapi nggak jadi. Nggak jadi, betul. Ini ada todung sebut penetapan tersangka Hasto berbau politis. Ya, balik lagi soal itu. Yang seperti yang Guntur Romli bicarakan kan, berbau politis lagi kan ujungnya. Iya. Terus kemudian mau membalas dengan video-video itu. Video-video ya. Tapi kalau menurut saya selesaiin aja dulu ini, selesai ini, baru kemudian keluarkan videonya. Kalau sekarang tuh jadi kesannya kayak ngancem gitu loh. Either ngancem atau mau penghalian isu. Ya dua-duanya bisa jadi sih, Mbak. Dua-duanya bisa jadi sih. Iya. Ngalahin isu atau apa segala macam kan. Serem banget. Udah bukan bom lagi ya. Pengalihan isunya ke kasus korupsi yang ringan. Yang lebih mungkin ada lagi yang lebih besar kan, kita nggak tahu kan. Iya. Ada emang yang lebih besar dari 300 triliun. 500-an ya. Itu kalau jajanin sempol dapat segimana ya? Nah, kalau yang Hasto itu kan bukan, malah kan dia nyuap itu kan, komisioner KPU itu kan. Iya. Kecil kan aslinya untuk jadi Harun Masiku. Sebenarnya kalau misalnya ketika itu Harun Masiku menjalani hukumannya, udah kelar, Pak, udah bebas, iya. Tapi kan ini ada apa nih kan, sampai disembunyikan sampai. Itu yang saya penasaran sebenarnya. Kalau misalnya itu 2020 kan, 2020, Mas kejadian. 2020. Iya, saat COVID kan? Saat COVID ya. Kalau misalnya, sebelum COVID malah. Iya, 2019-2020 kira-kira. Iya. Bahkan kan ada drama penangkapan waktu itu, Mbak, yang di PT IKA itu, ingat nggak, Mbak? Sampai kan disembunyikan di situ kan? Iya. Sampai penyidik KPK-nya ditesurin di situ kan? Terus ada penyidik KPK yang dipulangin kalau macam kan, itu dramanya kan panjang sejauh itu kan? Drama yang sampai sekarang buat saya nggak habis pikir adalah Mas Fahmi, kenapa untuk hukuman yang sebenarnya bisa dibilang ecek-ecek gitu? Iya, Wahyu dihukum sekian, toh yang dijalani hanya berapa tahun ya, saya juga 2/3-nya. 2/3. Kenapa hukuman yang sebenarnya nggak panjang, let's say nggak kayak Angelina Sonda, nggak kayak Anas Urbaningrum yang sangat panjang gitu kan, sampai belasan tahun. Presiden PKS sampai sekarang belum bebas PKS, sampai sekarang kan? Sampai sekarang, Gayus Tambunan sampai Tambunan. sekarang gitu. Kenapa untuk hukuman yang sebenarnya tidak panjang kok dramanya sampai 5 tahun? Iya, sampai sekarang kan, sampai 2 pemerintahan. Ada kan? apa? Nah ini yang jadi misteri nih, Mbak, yang bisa belum dipecahkan sampai sekarang kan? Masih jadi. Bahkan ini kita jadi gibah deh. Sampai konstelasi di kepemimpinan KPK. Setuju? Betul, Mbak. Sampai ada pergolakan di
Bahkan pimpinan sampai KPK. ada tes wacana kebangsaan itu kan, sampai itu keluar juga kan. Oh, Ya, Anda mungkin. mengatakan Ya, karena kan enggak, karena Mungkin, kan mungkin ya. karena kan sebelumnya kan menyebut Bicara gibah ya? iya, ya salah satu kan ya kita udah banyak diberitakan bahwa kan ada ketua KPK yang dulu sebelumnya kan yang mencegah agar ditetapkannya Hasto jadi tersangka itu kan. Udah sering dimuncul di media juga kan, Mbak. Ya, Nah, itu kan. Terus kemudian yang tidak setuju ini akhirnya tersingkir. Tersingkir. Gitu. Dan kemudian adalah wacana kebangsaan jadi ASN dan lain sebagainya. Menarik itu. Gila. Panjang Dramanya- jadi dramanya jadi panjang ini kan gara-gara Harun Masiku aja kan. Harusnya bisa keluar 2 tahun 3 tahun. Jadi merembet kemana-mana, Mbak, ya kan? Iya, dramanya jadi panjang gitu ya. Padahal sebenarnya untuk paling ya 2,5 tahun, 3,5 2 tahun lah ya, tahun. 1,5 Tapi tahun. mungkin ada satu yang tidak bisa terbayangkan, nama baik, Nama baik ya. Legasinya dia kan. legasinya yang selama ini Dijaga. harus dijaga. Oke, sekian gibah hari ini. Kita akan tunggu sebenarnya kasus ini akan berjalan sampai mana. Jika memang katanya menyimpan bukti-bukti korupsi atau bukti-bukti skandal yang lebih besar lagi, kita tunggu. Karena Indonesia butuh pemimpin yang jujur, yang nggak korupsi, yang nggak KKN. Betul. Terima kasih Sama-sama, Mbak. Mas Fahmi untuk Morning Zone-nya hari ini. Zoners, kita ketemu lagi di Morning Zone berikutnya. Sampai jumpa. Gitu.